Breath. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Dan hari ini kita ada di hari ke-12 dan ini nanti materinya akan kita gabung dengan hari ke-13 ya teman-teman. Jadi kita akan membahas sekaligus listening bagian kedua dan bagian terakhir atau bagian ketiga seperti itu. Nah, jadi langsung saja, seperti yang kita pelajari sebelumnya, teman-teman nanti diberikan 50 pertanyaan di listening ya. Kemudian terbagi menjadi 3 bagian, yaitu part A yang sudah kita pelajari kemarin, namanya short conversations atau dialog pendek ya. Kemudian ada juga part B, namanya long conversations atau dialog panjang ya, teman-teman. Ada juga yang menyebutnya extended conversations. Kemudian yang terakhir ada long talks atau pembicaraan panjang gitu ya, atau lecture seperti itu. Dan teman-teman sekali lagi harus ingat bahwa hanya punya waktu 12 detik untuk menentukan jawaban teman-teman ya. Kalau 12 detik sudah habis, soal akan otomatis pindah ke nomor berikutnya dan di listening teman-teman nggak bisa back ke nomor sebelumnya ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan listening kita. Kita akan ke part B atau bagian kedua. Nah, di bagian kedua ini nanti teman-teman mulainya nomor 31 ya, teman-teman. Cuman selesainya ini nggak tentu. Jadi, akhir part B ini nomor berapa belum pasti. Belum bisa dipastikan. Karena di part B ini nanti teman-teman akan diberikan dua percakapan. Hanya dua ya, teman-teman. Cuma nanti satu percakapan itu nanti agak panjang dan diikuti oleh sekitar 3, kalau nggak gitu 4, kalau nggak gitu 5 pertanyaan. Jadi kadang 3, kadang 4, kadang 5. Itu untuk setiap percakapan, teman-teman. Nah, karena ada dua, ada kemungkinan part B ini cuma 6. Ya, ada kemungkinan part B itu cuma 8. Sorry, cuma 7 misalnya. Terus misalkan 8, 9, atau 10. Gitu ya. Jadi makanya akhirnya part B ini tidak tentu ya nomor berapanya. Nah, tapi yang pasti dia mulainya nomor 31. Dan di part B nanti teman-teman akan mendengarkan dua orang ya, si A dan si B, cewek cowok juga, teman-teman. Cuman di sini nanti mereka bersaut-sautan. Jadi nanti si A ngomong apa, dijawab oleh si B, dijawab lagi oleh si A, dijawab lagi oleh si B sampai percakapan mereka selesai. Gitu ya. Nah, tips untuk teman-teman adalah sebelum dua orang ini memulai percakapan, pokoknya kalau audio udah mulai, teman-teman harus mulai fokus atau konsentrasi. Gitu ya. Kenapa? Karena nanti akan ada narator yang akan memberikan topik, kalau nggak gitu coverage. Jadi topik itu mereka berdua ini bakalan ngomongin apa. Nah, kalau nggak gitu mereka berdua ini siapa? Nah, kalau nggak gitu lagi, mereka berdua ini di mana? Nah, ya, jadi tujuannya itu nanti supaya mempermudah teman-teman atau membantu teman-teman mengerucutkan vocab-vocab yang teman-teman dapatkan di audionya. Jadi ini penting sekali, teman-teman. Kemudian, ketika teman-teman menemukan kosakata yang teman-teman nggak tahu artinya, lewatin aja. Karena yang lebih penting adalah kohesi dan coherence ya. Jadi kesatuan sama kesinambungan ceritanya sampai akhir. Jadi dari awal sampai akhir. Seperti itu. Dan yang terakhir, teman-teman harus pay attention to details atau 5W1H, teman-teman. Misalnya ada what, where, when, why, dan teman-temannya itu. Gitu ya. Karena biasanya itu nanti yang akan ditanyakan di soal-soalnya. Seperti itu. Nah, seperti biasa, kita lanjut ke latihannya ya, teman-teman. Dan latihan yang saya pakai untuk hari ini adalah yang ada di pretest. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin sudah mengerjakan pretestnya untuk mengecek atau pengen tahu jawabannya salah atau benernya di sini ya, listeningnya teman-teman, part B. Atau buat teman-teman yang belum mengerjakan sekalian, kita mengerjakan bareng, gitu ya. Silahkan teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Oh ya, untuk mengirimkan jawabannya nanti bukan per soal ya, teman-teman. Tapi teman-teman nanti kirimkan ketika 4 soal sudah terjawab. Jadi misal 31 teman-teman menjawab delta misalnya. Jadi jangan di enter dulu. 32 misalnya menjawab alfa, jangan di enter dulu, teman-teman. Dan seterusnya sampai nomor 34 baru misalnya DACB misalnya. Nah, baru teman-teman enter supaya mudah untuk melacak jawaban teman-teman. Karena kalau teman-teman mengirimkan jawaban satu-satu akan sulit untuk dilacak seperti itu. Nah, silahkan dikerjakan, dicoba dulu ya teman-teman. Jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Questions 31 through 34. Listen to a conversation between two friends. The conversation is about a trip to Carlsbad Caverns. Did you have a good vacation? I did. It was really exciting. I went with some friends to visit Carlsbad Caverns. Oh, I've heard of Carlsbad Caverns, but I've never been there. I'd like to go someday. You should.
It's really amazing. The main cavern is one of the largest caverns in the world. It's called the Big Room, and it's really big. It's as big as 14 football fields. Is the big room the only cavern there? Oh no, there are actually around 80 caverns, but only 2 of them are open to the public, and one more is open only to scientists. So, of the 80 caverns, people only go into 3 of them? Yes, And is it difficult to get down into the big room? there are 2 ways to get into the Big Room. One easier way and one harder way. The harder way is to go down into the cavern on foot. The easier way is to take an elevator down into the cavern. And which way did you go? The easier way or the harder way? We went down on foot, but the next time I go there, I'll take the elevator instead. Number 31. What is stated about the big room? Number 32. Approximately how many caverns are there in Carlsbad? Number 33. How many ways are there to get to the big room? Number 34. What does the woman say about getting to the big room? Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu. Nanti kita bahas bersama ya. Dan saya lihat ada jawaban CABB, CBBB, CBBD, CBBB, CABB, CBDB. Oke, kita cek bersama ya. Mari kita dengarkan kembali dulu dengan skripnya supaya mudah untuk kita diskusikan, teman-teman. Silahkan. Questions 31 through 34. Listen to a conversation between two friends. The conversation is about a trip to Carlsbad Caverns. Did you have a good vacation? I did. It was really exciting. I went with some friends to visit Carlsbad Caverns. Oh, I've heard of Carlsbad Caverns, but I've never been there. I'd like to go someday. You should. It's really amazing. The main cavern is one of the largest caverns in the world. It's called the Big Room, and it's really big. It's as big as 14 football fields. Is the big room the only cavern there? Oh no, there are actually around 80 caverns, but only 2 of them are open to the public, and one more is open only to scientists. So, of the 80 caverns, people only go into 3 of them? Yes, And is it difficult to get down into the big room? there are 2 ways to get into the Big Room. One easier way and one harder way. The harder way is to go down into the cavern on foot. The easier way is to take an elevator down into the cavern. And which way did you go? The easier way or the harder way? We went down on foot, but the next time I go there, I'll take the elevator instead. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi itu adalah sebuah sebuah percakapan mengenai sebuah perjalanan ke Carlsbad Caverns atau ruang gua Carlsbad gitu ya. Nah, si cowok tadi bilang, gimana liburanmu? Apakah menyenangkan? Kemudian si cewek menjawab, ya liburanku menyenangkan atau aku memiliki liburan yang menyenangkan kemarin. Nah, liburanku sangatlah menarik. Nah, aku pergi bersama beberapa teman untuk mengunjungi ruangan-ruangan gua Carlsbad. Kemudian si cowok bilang, oh aku pernah mendengar caverns, apa namanya, ruang gua Carlsbad gitu ya. Tapi saya belum pernah ke sana. Nah, saya pengen ke sana suatu hari nanti. Nah, kata si cewek, ya pokoknya kamu harus ke sana. Itu sangat menakjubkan. Nah, ruangan utamanya itu salah satu dari ruangan gua terbesar di dunia. Nah, ruangan tersebut itu disebut dengan the big room atau ruangan besar. Dan ruangan tersebut benar-benar besar. Ukurannya itu sebesar 14 lapangan sepak bola.
Nah, kemudian si cowok bilang, apakah the big room satu-satunya ruangan di sana? Kemudian si cewek menjelaskan, oh tidak, ada sekitar 80 ruangan gua, tapi hanya 2 dari ruangan-ruangan tersebut itu terbuka untuk umum. Dan satu lagi itu terbuka hanya untuk para ilmuwan. Kemudian si cowok bilang, jadi dari 80 ruang gua, orang-orang itu hanya pergi atau hanya masuk ke dalam 3 di antara mereka. Ya, betul. Nah, si cowok bertanya lagi, dan apakah sulit untuk turun ke atau untuk memasuki the big room? Kemudian si cowok menjelaskan ada 2 cara untuk masuk ke dalam the big room. Satu cara yang lebih gampang dan satu cara yang lebih sulit. Nah, cara yang lebih sulit adalah menuruni ruangan gua tersebut dengan berjalan kaki. Nah, cara yang lebih mudah adalah naik elevator masuk ke dalam ruang gua tersebut. Nah, kemudian si cowok penasaran lagi. Dan yang mana yang kamu ambil atau yang mana yang kamu pilih kemarin? Nah, cara yang lebih mudah berarti naik elevator ya, teman-teman. Sorry, ini si cowok ya, maaf. Si cowok masih melanjutkan. Cara yang lebih mudah atau cara yang lebih sulit? Nah, kemudian si cewek menjelaskan, kita pergi ke sana dengan berjalan kaki. Berarti cara yang lebih sulit ya, teman-teman, yang kemarin. Nah, tapi lain kali saya main ke sana, saya akan memilih naik elevator sebagai gantinya. Seperti itu. Nah, sekarang kita jawab soal-soalnya ya. Number 31. What is stated about the big room? Nah, apa yang dinyatakan mengenai the big room, teman-teman? Nah, big room tadi adalah salah satu ruang gua terbesar yang ada di dalam Carlsberg Caverns tadi ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya paling tepat adalah Nah, ini ngomongin ukuran ya, teman-teman, yang ada football-footballnya. Jadi ukurannya tadi itu as big as 14 football fields. Jadi ukurannya sebesar 14 stadion sepak bola. 14 lapangan sepak bola. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya, teman-teman. It is just big enough. Maaf. Nah, jawabannya yang Charlie. Maaf, teman-teman. Saya melihatnya ada 14 ini. Ternyata 14 pemain sepak bola. Maaf ya. Saya ralat jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Jadi, The Big Room itu jauh lebih besar daripada sebuah lapangan sepak bola. Karena 14 kalinya. Seperti itu. Jadi 1400%. Itu, teman-teman ya. Jadi jawabannya Charlie. Lanjut ke number 32. Number 32. Approximately how many caverns are there in Carlsbad? Nah, kira-kira ada berapa banyak ruang gua di dalam Carlsbad. Nah, tadi ada sekitar how many caverns are there in Carlsbad? Ya, ada sekitar 80 ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang delta, ya, AD. Lanjut ke number 33. Number 33. How many ways are there to get to the big room? Nah, ada berapa cara kita bisa masuk ke dalam big room, teman-teman. Nah, the big room tadi ada 2 cara ya, yang gampang sama yang susah. Yang susah itu jalan kaki, yang gampang naik elevator. Nah, berarti jawabannya yang bravo ya, 2 ways, seperti itu. Terakhir, nomor 34. Number 34. What does the woman say about getting to the big room? Nah, apa yang dikatakan si cewek tadi tentang memasuki the big room? Banyak ya, teman-teman. Tapi kita cek ABCD. Yang alpha, dia mengambil cara yang lebih mudah. Bukan ya, teman-teman. Kalau next time iya. Next time dia mau ngambil cara yang lebih mudah. Nah, kalau yang ini, yang kemarin maksudnya, yang dia terakhir ke situ itu dia jalan kaki. Jadi bukan yang alpha. Kalau yang bravo, dia kemarin itu naik elevator. Bukan, sama. Yang alpha sama yang bravo itu sama. The easy way itu uh, take the elevator ya, teman-teman. Berarti Alfa Bravo bukan, kalau yang Charlie lain kali dia akan jalan kaki. Bukan ya, malah kebalikannya. Dia kemarin jalan kaki, lain kali dia mau naik elevator, mau pakai cara yang lebih mudah. Kalau yang Delta, lain kali dia tidak akan mau milih cara yang sulit. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi ya. Sama cara mengerjakannya. Teman-teman kirimkan jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab. Susah mengingat, gimana Sir? Sama, Mister. Jadi jangan diingat ya, tapi teman-teman coba pahami. Oke, karena kalau teman-teman berusaha mengingat, teman-teman akan ketinggalan audionya. Teman-teman masih menghafal yang disampaikan tadi dan berusaha di otak itu kayak diulang-ulang gitu, padahal audionya itu jalan terus, teman-teman.
Jadi pahami saja ya, jangan dipaksa untuk diingat atau dihafal teman-teman. Tapi dipahami. Ketika teman-teman paham enak kok, otomatis apa namanya hafal sendiri, ingat sendiri seperti itu. Coba ya, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation between two students. The conversation is about a geometry course. Are you taking geometry next semester? Yes, I am. Are you? I am too. Which section are you taking? I'm not sure. There are two different sections of geometry next semester. One is at 10 o'clock Monday through Friday, and the other is at 2 o'clock Monday through Friday. Do you know which section of geometry you're taking? I'm taking the 2 o'clock section of geometry for sure. You don't want to take the morning section of geometry, the one at 10 o'clock? Wouldn't you prefer to have class in the morning instead of the afternoon? I'd prefer not to take the afternoon geometry section, but I have to take it. I can't take the morning section because the English class I'm taking meets only at 10 o'clock. Because the English class is at 10 o'clock, I have to take the geometry class at 2 o'clock. Well, I know I'm going to take geometry next semester, but I don't think I'm going to take the afternoon class. The morning class sounds better to me. Then I guess I won't see you in geometry class next semester. Number 35. What is stated about the geometry course? Number 36. How many days per week does the geometry course meet? Number 37. What does the woman decide to do? Number 38. What does the man decide to do? Oke, silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban BDDA, BBDA, BADA, DDDD, 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 CADC. Oke, mari kita cek DDAC. Oke, banyak ya teman-teman. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan kembali dulu. Silahkan teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation between two students. The conversation is about a geometry course. Are you taking geometry next semester? Yes, I am. Are you? I am too. Which section are you taking? I'm not sure. There are two different sections of geometry next semester. One is at 10 o'clock Monday through Friday, and the other is at 2 o'clock Monday through Friday. Do you know which section of geometry you're taking? I'm taking the 2 o'clock section of geometry for sure. You don't want to take the morning section of geometry, the one at 10 o'clock? Wouldn't you prefer to have class in the morning instead of the afternoon? I'd prefer not to take the afternoon geometry section, but I have to take it. I can't take the morning section because the English class I'm taking meets only at 10 o'clock. Because the English class is at 10 o'clock, I have to take the geometry class at 2 o'clock. Well, I know I'm going to take geometry next semester, but I don't think I'm going to take the afternoon class. The morning class sounds better to me. Then I guess I won't see you in geometry class next semester. Nah, itu tadi. Jadi mereka berdua tadi ngomongin tentang mata kuliah geometri ya. Jadi si cewek bertanya, apakah kamu bakal mengambil kelas geometri semester depan? Nah, si cowok bilang, ya, kalau kamu. Kemudian si cewek juga bilang, saya juga. Nah, section itu berarti apa ya teman-teman? Bagian yang mana yang kamu ambil, gitu ya? Kemudian si cowok bilang, aku belum mastiin sih. Ada dua bagian yang berbeda dari kelas geometri semester depan. Yang satu itu di jam 10 setiap hari Senin sampai Jumat, dan satunya lagi itu di jam 2 hari Senin sampai hari Jumat. Nah, kalau kamu yang mana? Bagian yang mana? Kelas geometri yang kamu mau ambil?
Nah, kemudian si cewek bilang, aku mau ngambil yang jam 2. Kelas geometri yang jam 2 eh, sudah tentunya atau gimana ya, teman-teman? Sudah pasti ngambil yang jam 2 seperti itu. Nah, kemudian si cowok bilang, kamu nggak ingin ngambil yang bagian pagi, yang jam 10. Bukannya kamu lebih suka kelas itu di jam pagi daripada siang. Nah, kemudian si cewek bilang, eh, saya lebih memilih tidak mau ngambil kelas geometri yang siang, tapi saya harus gitu ya, mau nggak mau. Nah, saya nggak bisa mengambil section pagi atau kelas pagi karena kelas bahasa Inggris yang saya ambil itu hanya masuk di jam 10 atau pilihannya cuma jam 10. Nah, karena kelas bahasa Inggris di jam 10, nah saya harus ngambil kelas geometri yang di jam 2. Nah, kemudian si cowok bilang, oke deh, aku tahu aku mau ngambil kelas geometri semester depan, tapi aku tidak merasa aku akan mengambil yang kelas siang, atau kayaknya aku nggak akan ngambil yang kelas siang gitu ya. Nah, kelas pagi itu terdengar lebih baik buatku. Kemudian si cewek bilang, kalau gitu saya rasa aku tidak akan bertemu kamu di kelas geometri semester depan. Nah, sekarang kita cek ya, teman-teman. Number 35. What is stated about the geometry course? Nah, apa yang disampaikan mengenai eh, kelas geometrinya tadi, teman-teman. Nah, kelas geometri itu ada dua section ya, yaitu jam 10 sama jam 2, maaf, teman-teman. Hari Senin sampai hari Jumat, ya, dua-duanya. Nah, sekarang kita cek. Yang alfa, kedua bagian itu merupakan bagian pagi atau kelas pagi. Bukan ya, yang satu pagi, yang satu siang, teman-teman. Kalau yang Bravo, hanya salah satu dari kedua kelas tersebut itu ada di sesi pagi. Nah, ketemu. Kemungkinan jawabannya Bravo, maaf. Kemungkinan jawabannya Bravo ya, karena ada yang satu pagi, yang satu siang, teman-teman. Kalau yang Charlie, ada dua kelas siang. Bukan ya, yang satu siang, yang satu pagi, teman-teman. Kalau yang Delta, ada dua kelas pagi dan dua kelas siang. Berarti ada empat gitu ya. Bukan ya, karena pilihannya cuma dua tadi, teman-teman. Jadi fix jawabannya adalah yang Bravo. Hanya salah satu dari kedua kelas tersebut itu ketemunya di pagi hari. Yang satunya lagi itu di siang hari. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Number 36. How many days per week does the geometry course meet? Nah, berapa hari per minggu kelas geometrinya itu masuk, teman-teman? Nah, tadi Senin sampai Jumat ya, berarti 5 hari, teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah yang Delta, gitu ya. 5 days, 5 hari. Next, 37. Number 37. What does the woman decide to do? Nah, apa yang si cewek eh, putuskan untuk lakukan? Nah, si cewek tadi karena dia nggak bisa ngambil yang kelas pagi ya, karena ada kelas bahasa Inggris tadi yang cuman bisa masuk pagi, artinya dia bakal ngambil kelas geometrinya semester depan itu dia ngambil yang siang, seperti itu, mau nggak mau gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya, teman-teman. Take the afternoon geometry course. Jadi mengambil kelas atau mata kuliah geometri di sesi siang. Seperti itu. Oke, jawabannya delta 38. Number 38. What does the man decide to do? Nah, apa yang si cowok putuskan untuk lakukan? Maksudnya dengan kelas geometrinya tadi ya, teman-teman. Karena kan ngomongin kelas geometri tadi. Nah, kalau si cowok dia memilih yang kelas pagi. Makanya mereka nggak bisa ketemuan nanti di semester depan. Di kelas geometri tentunya ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alfa, teman-teman. Take the 10 o'clock class. Jadi ngambil yang kelas jam 10. Maksudnya kelas geometri yang jam 10 untuk semester depan seperti itu. Jadi jawabannya BDDA ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah part B. Jadi kurang lebih part B seperti itu saja, sebenarnya sesimpel itu. Cuman ya mungkin tantangan banyak orang itu kebanyakan kesulitan mengingat. Tapi sekali lagi ya, teman-teman, solusinya menurut saya yang saya rasakan adalah teman-teman semakin berusaha menghafal atau semakin berusaha mengingat itu akan kesulitan, semakin sulit. Karena teman-teman akan ketinggalan dengan alur atau apa ya, ngomongnya ngomongnya si pembicara. Karena ngomong itu kan lebih cepat daripada kalau kita ngulangin lagi, ngulangin di otak kan, kalau kita biar ingat kan biasanya otak kita otomatis tuh kayak ngulang lagi gitu. Sedangkan audionya jalan terus, nggak bisa ngulang lagi teman-teman. Jadi bukan stuck di mengulang-ulang ya, tapi teman-teman coba
pahami aja alurnya seperti itu. Oh, ini ngomongin ini gitu. Kalau teman-teman punya kemampuan apa namanya? Menciptakan mental picture ya, mental apa namanya itu? Saya lupa teman-teman. Pokoknya kayak di otak itu keluar gambarnya gitu, kayak kayak membayangkan gitu teman-teman. Nah itu malah lebih bagus. Jadi sambil dengerin itu sambil bayangin, oh ini ada cewek ada cowok, terus ngomongin apa, misalkan ngomongin kelas gitu ya. Yang satu di sesi siang, yang satu sesi sore itu. Jadi kayak ngikutin alur aja seperti itu. Dan nggak capek juga teman-teman. Kalau dengan cara itu malah nggak capek, malah santai. Tapi maksudnya santai di sini bukan relax yang ketiduran enggak ya. Jadi santai itu maksudnya nggak sulit gitu jadinya. Mencoba memahami pas kalimat keempat langsung buyar. Gini, kalau misalkan teman-teman ada kendala seperti itu, artinya hanya perlu exposure, hanya perlu teman-teman sering-sering aja. Saya yakin ketika teman-teman sudah sering latihan akan enak nanti teman-teman. Jadi tipsnya dari saya adalah teman-teman sering-sering latihan, gitu ya. Nanti pas tes itu soalnya sudah ditampilkan saat soal dibacakan, betul. Jadi ketika eh, audionya itu sedang berlangsung ya, sedang playing, teman-teman nanti akan bisa melihat soalnya gitu nih. Nah, tapi kalau teman-teman bertanya, jadi kalau sambil mendengarkan, apakah kita sambil melihat atau sambil apa namanya, sambil jangan melihat gitu. Nah, itu tergantung masing-masing ya. Karena ada yang bisa memecah konsentrasi sambil mendengarkan, masih bisa memahami walaupun sambil melihat soal, membaca soal dan lain-lain gitu ya. Tapi ada juga yang kesulitan memecah konsentrasi, teman-teman. Gitu ya. Jadi ketika teman-teman kesulitan memecah konsentrasi, teman-teman pejamkan mata sambil mendengarkan sambil pejamkan mata. Seperti itu. Dan hindari panik ya. Di listening itu panik itu musuh terbesar, teman-teman. Itu akan membuyarkan semua yang jadi ketenangan di otak kita itu harmoninya itu berantakan gara-gara kita panik. Misalkan nemu kata yang nggak tahu nih, kata apa ya tadi yang kita dengar. Terus teman-teman melihat nyari di pilihan A B C D itu dengan kayak buru-buru. Itu malah justru merugikan teman-teman gitu ya. Jadi tenang, masih relax teman-teman, ikutin alur ceritanya gitu ya sambil berusaha pahami. Misalkan ada kata yang nggak tahu, lewatin aja ya. Jadi nanti teman-teman akan bisa nebak yang bolong itu. Oh, maksudnya tadi berarti ini. Masih tadi berarti ini seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi di part B kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya part B dan part C itu nggak jauh beda ya, hanya teknis di audionya atau percakapannya saja, teman-teman. Nah, kalau di part B tadi kan ada dua orang ya, si A dan si B, cewek cowok. Nah, kalau di part C nanti, teman-teman hanya mendengarkan satu orang yang berbicara. Nah, cuman di sini topiknya itu full akademik atau full vokasi ya, teman-teman. Jadi 100% akademik atau kalau nggak itu tentang pekerjaan. Seperti itu. Jadi lebih sulit secara vocab, tapi secara teknis menurut saya lebih mudah. Karena teman-teman nggak ditabrak dengan dua sudut pandang. Jadi pakai satu sudut pandang atau penjelasan yang apa adanya atau informatif seperti itu. Itu ya, teman-teman. Nah, kemudian tipsnya pun juga sebentar. Ilmu para pasrah aja. Intinya gini, pasrah itu bukan berarti nggak ngapa-ngapain ya, teman-teman. Saran saya, teman-teman sering-sering latihan aja, nanti akan terbentuk sendiri. Seperti itu. Karena kalau di listening itu kebanyakan teori justru malah menyulitkan teman-teman, menjerat seperti itu. Gitu ya. Jadi nikmatin aja latihan-latihan, teman-teman relax aja. Kalau misalkan nanti pas latihan sendiri menemukan kesulitan bisa diulangin. Jadi diulangin lagi itu bisa. Makanya enaknya online class di situ ada rekaman juga seperti itu. Itu ya, teman-teman. Nah, sekali lagi tipsnya juga sama di part C ya. Jadi di part C ini nanti itu sisa dari part B, teman-teman ya. Nomornya itu misalkan part B selesai 38 berarti eh, part C ini mulainya 39 sampai nomor 50 dan nanti ada tiga pembicaraan oleh tiga orang. Gitu ya. Nah, nanti di setiap pembicaraan, setiap satu orang berbicara, teman-teman, itu akan diikuti sekitar 3 sampai 5 pertanyaan. Ya, ada yang 3, ada yang 5, kadang umumnya 4 seperti itu. Nah, tipsnya juga sama. Sebelum satu orang ini mulai berbicara atau membahas topik yang ingin dia bawakan, teman-teman harus sudah mulai konsentrasi ya. Jadi ketika nomor dibacakan langsung konsentrasi fokus karena teman-teman nanti akan diberikan topik kalau nggak gitu coverage. Jadi yang dibahas itu apa, kalau nggak gitu orang ini siapa, kalau nggak gitu orang ini di mana, lagi ngapain, biasanya seperti itu teman-teman.
Nah, itu tujuannya supaya mempermudah teman-teman dengan vocab-vocab yang akan teman-teman dapatkan di audionya. Seperti itu. Dan siapa tahu ketika teman-teman sudah dipermudah dan menemukan kesulitan lagi, ya, teman-teman lupakan aja kalau ada satu kata, dua kata yang nggak tahu artinya. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Karena yang lebih penting adalah keseluruhan ceritanya. Jadi kohesi sama koherensinya, keutuhan pesan seperti itu, teman-teman. Nah, terus juga teman-teman harus pay attention to details, sama ya, karena detail itu informasi-informasi kecil ya, teman-teman. Misalnya alasannya kenapa, misalnya di mana, bagaimana prosesnya, dan lain-lain seperti itu. Jadi, karena biasanya itu nanti yang akan sering ditanyakan. Walaupun general idea juga ditanyakan ya, misalkan tentang main idea, ngomongin tentang apa topiknya, dan lain-lain. Nah, tapi ada juga yang detail ini. Jadi makanya sekarang fokus dan konsentrasi, dan ini perlu dilatih, gitu ya, teman-teman. Lanjut ke latihan soal sama, teman-teman coba dulu ya, jangan takut salah. Nanti ngirimkan jawabannya juga sama ketika 4 soal sudah terjawab. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a naturalist. The naturalist is discussing a bird, the Arctic tern. Today I'll be talking about the Arctic tern, which is an interesting and amazing bird. This bird is interesting and amazing because it travels so far. Every year, the Arctic tern flies from the Arctic Circle in the north to Antarctica in the south and back. This means that the Arctic tern travels from the North Pole to the South Pole and then returns to the North Pole every year. It does this every year, year after year. It spends its summers at the North Pole and then flies south all the way to Antarctica in the winter months. This is a round trip of 22,000 miles every year. Arctic terns can live to a rather old age for a bird. An Arctic tern can live to be 30 years old. It's interesting to think about how many miles an Arctic tern flies over an average lifespan. Over an average lifespan of 30 years, an Arctic tern flies almost 1 million miles. Number 39. What is unusual about the Arctic tern? Number 40. What is true about the Arctic tern's trip? Number 41. What is stated about the Arctic tern's lifespan? Number 42. Approximately how far does an Arctic tern travel over its lifetime? Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu, nanti kita bahas bersama ya. Dan saya lihat ada jawaban ABCD, ABDC ya, ABDC, BBDC, ABDC, DBBA, ABDC, DDDC, ABDD, banyak ya teman-teman. Mari kita cek bersama, nanti teman-teman cek ya jawaban teman-teman. Nah, kita dengarkan dulu dengan skrip. Silakan teman-teman. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a naturalist. The naturalist is discussing a bird, the Arctic tern. Today I'll be talking about the Arctic tern, which is an interesting and amazing bird. This bird is interesting and amazing because it travels so far. Every year, the Arctic tern flies from the Arctic Circle in the north to Antarctica in the south and back. This means that the Arctic tern travels from the North Pole to the South Pole and then returns to the North Pole every year. It does this every year, year after year. It spends its summers at the North Pole and then flies south
all the way to Antarctica in the winter months. This is a round trip of 22,000 miles every year. Arctic terns can live to a rather old age for a bird. An Arctic tern can live to be 30 years old. It's interesting to think about how many miles an Arctic tern flies over an average lifespan. Over an average lifespan of 30 years, an Arctic tern flies almost 1,000,000 miles. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi kalau diartikan itu adalah sebuah pembicaraan oleh seorang naturalis mengenai seekor burung ya, namanya adalah Arctic tern. Nah, jadi disampaikan hari ini saya akan membahas tentang atau saya akan berbicara tentang Arctic tern yang merupakan sejenis burung yang sangat menakjubkan dan menarik. Burung ini menarik dan menakjubkan karena burung ini terbang dengan sangat jauh atau melakukan perjalanan yang sangat jauh. Nah, setiap tahun Arctic tern itu terbang dari Arctic Circle di bumi belahan utara menuju Antartika di bumi bagian selatan dan kembali lagi atau pulang lagi ke utara lagi gitu ya. Nah, ini berarti bahwa burung Arctic tern ini melakukan perjalanan dari kutub utara ke kutub selatan dan kemudian kembali lagi ke kutub utara setiap tahun. Nah, burung ini melakukan perjalanan ini setiap tahun, tahun demi tahun. Jadi tiap tahun itu mereka terbang terus gitu, teman-teman. Nah, burung ini menghabiskan musim panasnya di kutub utara dan kemudian terbang ke selatan langsung ke Antartika di musim atau di bulan-bulan musim dingin. Ini merupakan sebuah perjalanan pulang pergi dari sekitar 22.000 mil setiap tahun. Nah, burung Arctic tern itu bisa hidup hingga umur yang agak atau cukup tua atau lumayan tua bagi seekor burung. Nah, burung Arctic tern itu bisa hidup hingga 30 tahun. Ini menarik untuk berpikir tentang seberapa banyak atau seberapa jauh gitu ya burung Arctic tern ini terbang selama rentang hidup rata-ratanya. Nah, selama rentang hidup rata-rata 30 tahun, seekor burung Arctic tern itu terbang hampir 1 juta mil. Seperti itu. Nah, mari kita dengarkan teman-teman. Number 39. What is unusual about the Arctic tern? Nah, apa yang tidak biasa atau apa yang unik gitu ya teman-teman mengenai burung Arctic tern ini. Nah, jadi burung ini ketika bermigrasi atau melakukan perjalanan itu jauh banget gitu ya dari kutub utara ke kutub selatan balik lagi ke kutub utara setiap tahun gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha ya teman-teman. The distance it travels. Jadi jarak yang dia tempuh untuk melakukan perjalanan. Jadi jawabannya alpha ya teman-teman. Kalau yang Bravo kemampuannya untuk hidup di cuaca dingin. Nggak ada disebutkan tadi kemampuannya hidup di cuaca dingin itu bagaimana gitu ya. Yang ada tadi disebutkan kalau musim panas di kutub utara, nah ketika menghabiskan musim dingin itu di kutub selatan. Bulan-bulan musim dingin itu ke kutub selatan mereka. Ya, jadi yang Bravo nggak ada, teman-teman. Kalau yang Charlie seberapa singkat rentang hidupnya? Nah, justru kebalikannya ya, teman-teman. Justru bagi seekor burung lumayan lama seperti itu. Kalau yang Delta, kenapa dia menghabiskan banyak sekali waktu di Arktik? Nah, tadi kan nggak ada, teman-teman ya. Kenapa mereka menghabiskan banyak waktu di kutub utara atau di Arktik seperti itu? Nah, jadi fix jawabannya adalah yang alfa, jarak yang dia tempuh. Maksudnya jarak perjalanan seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silakan. Number 40. What is true about the Arctic tern's trip? Nah, apa yang nampak benar mengenai perjalanannya burung Arctic tern? Nah, burung Arctic tern tadi melakukan pulang pergi ya, teman-teman, dalam waktu 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun itu melakukan pulang pergi dari kutub utara ke kutub selatan, balik lagi ke kutub utara seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo ya, teman-teman. It is a yearly trip. Jadi ini merupakan perjalanan tahunan. Jadi diselesaikannya dalam waktu 1 tahun, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Number 41. What is stated about the Arctic tern's lifespan? Nah, apa yang dikatakan atau disampaikan mengenai rentang hidupnya Arctic tern?
Nah, Arctic tern tadi merupakan jenis burung yang lumayan bisa hidup lama ya, teman-teman, 30 tahun. Jadi kalau di ukuran burung itu udah lumayan lama atau cukup tua, cukup lama seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta. It is around 30 years. Jadi umurnya itu sekitar 30 tahunan. Lanjut, number 42. Number 42. Approximately how far does an Arctic tern travel over its lifetime? Nah, kira-kira berapa jauh burung Arctic tern ini melakukan perjalanan selama umurnya atau selama rentang hidupnya? Nah, tadi disebutkan hampir atau sekitar hampir 1 juta mil, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang Charlie ya, 1 million miles. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke audio berikutnya, dicoba lagi. Jangan takut salah. Silakan, teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to a lecture by a professor in a history course. The lecture is on the election of 1948. How many of you know what happened in the presidential election of 1948? Well, in this election, one newspaper made a very big mistake. The two leading candidates in the election of 1948 were Harry Truman from the Democratic Party and Thomas Dewey from the Republican Party. Before the election, everyone thought that Dewey was going to win the election. After the election, one newspaper, the Chicago Tribune, printed the paper before all the votes had been counted. The newspaper editors, like everyone else, were certain that Dewey was going to win. The giant headline in the paper said, "Dewey defeats Truman." Unfortunately, the newspaper was wrong. Dewey did not defeat Truman. Instead, Truman was elected President of the United States. A very famous photograph shows Truman on the day after the election. In the photograph, Truman is holding up the newspaper with the headline, "Dewey defeats Truman." And Truman has a very big smile on his face. Number 43. What is the main point of the lecture? Number 44. What was expected before the election? Number 45. What did the Chicago Tribune do? Number 46. How did Truman react to the headline? Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban CDBA, BDDA, BDCA, BDBA, BBCA, CDCA, CDCA, BDCA, ABCA. Banyak ya teman-teman. Mari kita cek bersama saja. Sambil teman-teman cocokkan ya teman-teman dengan jawaban masing-masing. Kita dengarkan kembali dulu dengan skripnya. Silahkan teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to a lecture by a professor in a history course. The lecture is on the election of 1948. How many of you know what happened in the presidential election of 1948? Well, in this election, one newspaper made a very big mistake. The two leading candidates in the election of 1948 were Harry Truman from the Democratic Party and Thomas Dewey from the Republican Party. Before the election, everyone thought that Dewey was going to win the election. After the election, one newspaper, the Chicago Tribune, printed the paper before all the votes had been counted. The newspaper editors, like everyone else, were certain that Dewey was going to win. The giant headline in the paper said, "Dewey defeats Truman." Unfortunately, the newspaper was wrong.
Dewey did not defeat Truman. Instead, Truman was elected President of the United States. A very famous photograph shows Truman on the day after the election. In the photograph, Truman is holding up the newspaper with the headline, "Dewey defeats Truman." And Truman has a very big smile on his face. Nah, itu tadi teman-teman ya. Jadi itu adalah sebuah perkuliahan mengenai pemilihan atau pemilu di tahun 1948 yang disampaikan oleh seorang profesor dalam mata kuliah sejarah, teman-teman. Nah, kita bahas ya. Jadi di situ profesornya bilang, berapa banyak dari kalian mengetahui apa yang terjadi di pemilihan presiden di tahun 1948? Nah, jadi di pemilihan ini salah satu surat kabar itu membuat kesalahan yang sangat besar. Nah, jadi dua kandidat utama atau kandidat yang memimpin gitu ya di pemilihan tahun 1948 adalah Harry Truman dari Partai Demokrat dan juga Thomas Dewey dari Partai Republik. Nah, sebelum pemilihan, semua orang mengira kalau Dewey itu bakal memenangkan pemilihan tersebut. Nah, setelah pemilihan, satu koran namanya Chicago Tribune ya, itu mencetak surat kabar sebelum semua suara itu telah dihitung. Nah, editor-editor surat kabar tersebut, seperti halnya orang-orang yang lain, hampir semua orang gitu ya, itu udah yakin kalau Dewey itu bakal menang. Nah, berita utama yang tulisannya itu besar di koran tersebut berkata Dewey mengalahkan Truman. Nah, sayang sekali surat kabar tersebut itu salah. Dewey itu tidak mengalahkan Truman. Sebaliknya, Truman terpilih menjadi presiden Amerika Serikat. Sebuah foto yang sangat terkenal menampilkan Truman di hari setelah pemilihan. Nah, di fotograf tersebut, Truman itu sedang memegang koran dengan headline atau dengan berita utama, Dewey mengalahkan Truman. Dan Truman memiliki senyuman yang sangat besar di wajahnya. Seperti itu. Oke, lanjut ya teman-teman ke soal-soalnya. Number 43. What is the main point of the lecture? Nah, jadi apa tujuan utama dari lecture tadi? Jadi itu untuk menjelaskan kalau ada surat kabar yang salah tadi ya teman-teman. Jadi harusnya Truman yang menang, tapi surat kabarnya bilang Dewey yang menang. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat adalah the Truman did not no, bukan yang alpha ya, yang Bravo, bahwa surat kabar itu sepenuhnya salah mengenai sebuah pemilihan. Nah, kemungkinan jawabannya Bravo ya. Kita cek dulu yang lain. Yang Charlie, bahwa Dewey merupakan pemenang sebenarnya dari pemilihan tersebut. Nah, ini sama dengan yang alpha ya, teman-teman. Nggak mungkin ada dua jawaban benar. Berarti bukan alpha sama Charlie, teman-teman. Kalau yang delta, bahwa sebuah surat kabar itu memasukkan foto yang salah. Nah, yang salah bukan fotonya ya, tapi beritanya, teman-teman. Berarti fix jawabannya adalah yang Bravo tadi ya, bahwa sebuah surat kabar namanya Chicago Tribune tadi, teman-teman, itu sepenuhnya salah mengenai sebuah pemilihan. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 44. Silahkan. Number 44. What was expected before the election? Nah, apa yang dianggap atau apa yang diprediksi gitu ya, teman-teman, sebelum pemilihan. Nah, semua orang dan juga koran tadi itu menganggapnya Dewey yang bakal menang, teman-teman. Ya, sekarang kita cek yang alpha, Dewey tidak akan berada di dalam pemilu. Bukan ya. Yang Bravo bahwa Dewey akan kalah atau akan kehilangan pemilu. Maksudnya kehilangan di sini kalah di pemilunya itu, teman-teman. Bukan ya, justru korannya itu bilang Dewey yang bakal menang. Kalau yang Charlie bahwa that would be in the paper after. Oh, maksudnya ini ada nama Dewey-nya ya, maaf teman-teman. Kayaknya saya lupa ngetik jadi bahwa Dewey itu tidak akan berada di surat kabar setelah pemilihan. Bukan ya, justru rame tadi ya, teman-teman. Ngiranya apa, ternyatanya apa, seperti itu. Kalau yang delta bahwa Dewey itu bakal menjadi pemenang dari pemilihan tersebut. Betul sekali. Nah, jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman, bahwa Dewey bakal menang pemilihan tersebut. Ternyata kalah, seperti itu. Jadi jawabannya delta. Lanjut ke nomor berikutnya. Number 45. What did the Chicago Tribune do?
Nah, apa yang Chicago Tribune tadi lakukan, teman-teman? Jadi nama surat kabarnya tadi ya, atau perusahaan korannya. Nah, jadi dia itu mencetak headline yang gede di apa namanya di suratnya yang dia cetak ya, padahal voting belum dihitung semua, maksudnya voting belum selesai dan suaranya belum dihitung semua, tiba-tiba udah ngabarkin kalau Dwi menang seperti itu. Jadi informasinya salah seperti itu. Jadi jawabannya paling tepat adalah, nah jawabannya adalah yang Charlie ya teman-teman. It put wrong information in the headline about the election. Jadi koran tersebut atau surat kabar tersebut itu meletakkan informasi yang keliru di dalam headline atau berita utama mengenai pemilihan tersebut. Oke, jawabannya Charlie, lanjut. Number 46. How did Truman react to the headline? Nah, jadi bagaimana Ruman itu bereaksi terhadap berita utama tersebut. Nah, jadi dia tadi disebutkan atau Truman tadi disebutkan memiliki senyuman yang besar di mukanya ya teman, sambil megangin kayak yang digambar tadi, sambil megangin koran sama tulisannya Duit Defeats Truman tadi. Nah, terus dia juga punya senyuman yang sangat lebar, sangat besar. Nah, berarti dia sangat bahagia, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alfa, seperti itu. Ada pertanyaan dari Mr. Avancer, penyebutan nama orang apakah umumnya selalu pakai last name? Kebiasaan orang Indo mengingatnya nama sebentar. Sir, penyebutan nama orang apakah umumnya selalu pakai last name? Berarti family name ya, last name, teman-teman. Kebiasaan orang Indo itu mengingatnya nama depan. Sama kok, teman-teman. Jadi kecuali gini, sebenarnya itu sama saja sih konteks ya, teman-teman. Kalau misalkan kita tahu dia dari keluarga klan Simpson misalnya. Nah, terus kita nggak tahu namanya. Nah, itu baru kita bilangnya Mr. Simpson. Itu nggak apa-apa. Gitu ya. Karena kita nggak tahu nama. Tapi kalau sudah tahu namanya, misalkan namanya adalah Rudy Simpson, kita panggilnya ya sama Rudy seperti itu. Gitu ya, Mister. Jadi apa namanya? Atau gini, ini yang saya tahu ya. Mohon maaf kalau saya salah, teman-teman. Penyebutan nama belakang biasanya itu dipakai di masyarakat atau di society yang masih memegang teguh apa namanya kasta atau apa ya marga, teman-teman. Jadi kayak ada clan gitu, kayak ada eh, apa namanya, contohnya di Jepang itu. Jepang itu sering misalkan Naruto Uzumaki. Nah, itu kan kadang dibalik, teman-teman. Uzumaki Naruto gitu. Jadi manggilnya tetap Naruto ya gitu. Tapi seperti itu. Jadi yang ada nama belakang terlalu dipenting-pentingkan itu biasanya karena mementingkan apa namanya ya, klan seperti itu, nama klan. Dwi itu kan last name, Sar. Tadi ngingetnya first name. Untung aja nggak ada yang, oh Dwi last name ya? Saya baru tahu, Mister. Dwi itu kan last name, Sar. Tadi ngingetnya first name. Untung aja nggak ada yang terkait nama depan. Eh, apakah ada, sebentar. Oh, Thomas Dwi ini ya, teman-teman. Mungkin karena panggilan ya, teman-teman. Jadi kalau panggilan Thomas Dewey sama Harry Truman. Nah, mungkin juga di zaman itu, saya juga nggak tahu ya, teman-teman, ini benar Dewey-nya di belakang. I don't know the reason, Mister. Jadi kemungkinan juga itu, mungkin zaman dulu nama Dewey itu juga termasuk ke dalam apa namanya klan gitu ya, yang gede. Jadi yang dipanggil bukan Thomasnya, tapi Dewey-nya seperti. Tapi nama depan ini nama nama unik gitu, teman-teman. Jadi bukan nama keluarga ditaruh depan, enggak. Seperti itu. Gitu Number ya. 40. Number 40. Nah, jadi di apa namanya? Diagungkan atau dihormati lah keluarganya. Jadi untuk penghormatan keluarganya. Jadi manggilnya nama klannya. Lanjut ya, teman-teman. Kita ke audio yang terakhir. Silakan teman-teman coba dulu. Silakan teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to a lecture by a professor in a geography course. The lecture is on sun showers. Next, I'd like to talk about sun showers, which are rain showers that take place when the sun is shining. I'm sure you all understand that rain develops in rain clouds. But do you understand how it rains when the sun is out? First, let me explain about how rain happens, and then I'll explain how sun showers happen.
Rain comes from moisture in clouds. As clouds move through the sky, tiny drops of water move up and down within the clouds. When drops hit each other, they join together to make bigger drops. As the drops of water move more and more, they join together with more and more drops, and they become bigger and heavier. When they become big enough and heavy enough, they fall to earth as raindrops. Because raindrops are created in clouds, it commonly rains when the sky is cloudy. Sometimes, however, it rains when there are no clouds in the sky, and these showers are called sun showers. This can happen when the rain clouds are very high in the sky. When the clouds are very high, it can take 20 or 30 minutes for raindrops to fall from them. While the raindrops are coming down in this 20 to 30-minute period, it's possible for the clouds that produce the rain clouds to blow away. This is the situation in which sun showers can occur. Number 47. What are sun showers? Number 48. What do water drops do inside clouds? Number 49. When do sun showers occur? Number 50. What has happened to the clouds that produce a sun shower? Oke, silakan jawaban teman-teman dikirim di chat eh semua ya. Nanti kita bahas bersama teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban BCDA, BCDD, BBDB, BCDA, BCDC, BCDA, BCAB, DCDC. Banyak ya teman-teman. Mari kita cek bersama. Nah, saya juga jadi kepikiran ya teman-teman. Donald Trump itu juga manggilnya Trump gitu, bukan Donald ya. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Ini kita bahas dulu ya teman-teman. Silakan kita dengarkan kembali. Questions 47 through 50. Listen to a lecture by a professor in a geography course. The lecture is on sun showers. Next, I'd like to talk about sun showers, which are rain showers that take place when the sun is shining. I'm sure you all understand that rain develops in rain clouds. But do you understand how it rains when the sun is out? First, let me explain about how rain happens, and then I'll explain how sun showers happen. Rain comes from moisture in clouds. As clouds move through the sky, tiny drops of water move up and down within the clouds. When drops hit each other, they join together to make bigger drops. As the drops of water move more and more, they join together with more and more drops, and they become bigger and heavier. When they become big enough and heavy enough, they fall to earth as raindrops. Because raindrops are created in clouds, it commonly rains when the sky is cloudy. Sometimes, however, it rains when there are no clouds in the sky, and these showers are called sun showers. This can happen when the rain clouds are very high in the sky. When the clouds are very high, it can take 20 or 30 minutes for raindrops to fall from them. While the raindrops are coming down in this 20 to 30-minute period, it's possible for the clouds that produce the rain clouds to blow away. This is the situation in which sun showers can occur. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi itu adalah sebuah pembicaraan mengenai sun showers atau nah ini kayak tiap tempat namanya beda-beda ya. Nah, di tempat saya namanya hujan panas, teman-teman. Jadi hujan pas waktu panas seperti itu. Oleh seorang profesor di mata kuliah geografi.
Nah, tadi disebutkan lanjut saya akan membicarakan tentang hujan panas gitu ya. Yang merupakan hujan rintik yang terjadi ketika matahari itu lagi panas-panasnya, lagi terik gitu ya. Nah, saya yakin kalian semua memahami bahwa hujan itu muncul atau hujan itu berkembang di dalam mendung. Nah, tapi apakah kalian memahami bagaimana eh, kok bisa hujan gitu ya ketika matahari itu di atas gitu, ketika nggak ada mendung maksudnya gitu, nggak ada mendung tapi kok hujan seperti itu. Nah, kemudian si profesor melanjutkan, pertama, izinkan saya menjelaskan tentang bagaimana hujan itu terjadi dan eh, setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana hujan panas terjadi. Nah, hujan terjadi dari kelembaban dan awan. Nah, ketika awan itu bergerak di atas langit gitu ya, jadi melintasi langit, bintik-bintik kecil, jadi bintik-bintik yang sangat kecil dari air itu bergerak naik dan turun di dalam awan-awan tersebut. Nah, ketika bintik-bintik itu menabrak satu sama lain, mereka itu gabung. Jadi air itu kalau saling tabrakan mereka jadi satu, teman-teman. Karena ada sifat kohesi ya. Eh, untuk menjadikan tetesan-tetesan itu makin gede. Jadi makin gede makin karena tabrakan kan gabung jadi satu, makin gede seperti itu. Nah, ketika tetesan-tetesan air tersebut itu bergerak lagi dan lagi, jadi makin tabrakan satu ke sana ke sini gitu ya. Nah, mereka itu bergabung bareng dengan lebih banyak dan lebih banyak tetesan yang lain. Dan mereka menjadi makin besar dan makin berat. Nah, ketika mereka itu menjadi cukup besar dan cukup berat, mereka jatuh ke bumi sebagai tetesan air hujan. Nah, karena tetesan air hujan itu diciptakan atau dibuat di mendung atau di awan mendung gitu ya, atau di awan, eh, biasanya hujan ketika langit itu lagi mendung. Nah, namun meskipun demikian, eh, ini hujan ketika tidak ada mendung di langit. Dan hujan rintik ini disebut dengan hujan panas. Nah, ini bisa terjadi ketika awan mendung itu berada di tempat yang sangat tinggi di langit. Jadi ketika mendung itu berada yang sangat tinggi di langit gitu ya, mendung itu membutuhkan bisa membutuhkan 20 atau 30 menit untuk tetesan air itu bisa jatuh ke bumi. Jadi terbentuknya hujan itu teman-teman. Bisa bisa sampai kita itu jadi dari awan sampai bawah itu 20 sampai 30 menit. Kalau misalkan awannya tinggi ya. Nah, sedangkan eh sorry, s- eh, well di sini artinya sembari atau ketika ya. Ketika tetesan air hujan itu lagi OTW ke bumi gitu ya, teman-teman, lagi jatuh ke bumi dalam periode 20 hingga 30 menit ini, kemungkinan atau it is possible, sangat mungkin bagi mendung tadi yang menghasilkan hujan tersebut, yang menghasilkan mendung tersebut untuk tertiup menjauh. Jadi udah gak lagi di atas. Nah, airnya baru nyampe ke tanah, teman-teman. Jadi sebenarnya ada mendung tapi karena ketiup angin, ketika airnya udah nyampe ke bawah atau ketika kita merasakan hujan, awannya itu udah nggak di atas saking tingginya tadi. Udah lewat gitu ya. Nah, inilah situasi di mana hujan panas itu bisa terjadi. Nah, sekarang kita coba jawab soal-soalnya. Number 47. What are sun showers? Nah, jadi apa sih sun showers itu atau hujan panas itu? Nah, tadi disebutkan ya, hujan panas itu adalah hujan ketika the sun is shining, ketika matahari itu terik tapi hujan. Nggak ada mendung tapi hujan seperti itu, teman-teman. Nah, jadi jawabannya paling tepat adalah yang bravo ya, yang panjang, teman-teman. Jadi hujan rintik yang ditemani oleh terik matahari atau panas matahari. Jadi maksudnya nggak ada mendung yang nutupin matahari tapi kok hujan seperti itu. Kalau yang alfa itu sinar matahari, teman-teman. Atau sinar dari cahaya matahari. Kalau yang Charlie, pelangi setelah badai. Bukan ya, nggak ada sama sekali badai, nggak ada sama sekali pelangi ya. Kalau yang Delta, hujan di saat matahari terbit.
beda ya teman-teman. Ketika matahari terik dengan matahari terbit itu pagi, berarti hujan waktu pagi. Matahari terbit itu jam 6 atau jam 5 ya teman-teman. Sekitar jam situ seperti itu. Bukan ya. Jadi jawabannya adalah yang Bravo. Lanjut number 48. Number 48. What do water drops do inside clouds? Nah, apa yang bintik-bintik air atau apa ya? Tetesan-tetesan air lakukan di dalam mendung, teman, atau di dalam awan. Nah, mereka tadi ketiup angin ke sana ke sini ya, ke atas ke bawah, akhirnya mereka tabrakan satu sama lain. Gitu ya, dan semakin mereka bertabrakan satu sama lain, mereka itu makin gede dan makin berat. Seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah jawabannya yang Charlie ya. They increase in size. Jadi mereka itu meningkat dalam hal ukuran. Maksudnya makin gede tadi ya, karena satu sama lain tabrakan jadi satu, gabung seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Number 49. When do sun showers occur? Nah, kapan hujan panas itu terjadi? Nah, tadi hujan panas itu terjadi kondisinya ya, atau syaratnya itu ketika awan itu berada atau mendung itu berada sangat tinggi, teman-teman. Ya, saking tingginya tadi bisa sampai tanah itu membutuhkan 20 sampai 30 menitan. Nah, ketika lagi OTW ke tanah, awannya udah lewat, udah pergi seperti itu. Jadi makanya panas tapi baru hujan, baru nyampe tanah seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah jawabannya yang delta ya. When clouds are at a high altitude. Jadi ketika awan mendung itu berada di ketinggian yang sangat tinggi. Seperti itu. Oke, terakhir number 50. Number 50. What has happened to the clouds that produce a sun shower? Nah, apa yang terjadi kepada awan atau mendung yang menghasilkan sun shower? Jadi mereka itu udah tertiup ya, teman-teman, saking tingginya udah tertiup, udah nggak di atas kita, tapi airnya baru nyampe ke kita. Jadi kelihatannya masih panas, tapi hujan seperti itu. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang alfa ya, teman-teman. Jadi mereka itu sudah bergerak menjauh, tertiup angin seperti itu. Dan kurang lebih itulah listening part B dan listening part C. Sekali lagi ya teman-teman, untuk skill, ini kan skill ya kalau listening teman-teman atau keterampilan, jangan terlalu banyak teori, teman-teman sering-sering latihan aja. Untuk teorinya sudah saya sampaikan tadi ya, tips dan triksnya juga. Nah, itu teori yang general sekali teman-teman. Oke, yang semuanya pakai gitu. Kalau yang kayak tadi yang saya sampaikan tadi, apakah sambil mendengarkan sambil melihat atau harus menutup mata, itu masing-masing dari teman-teman. Oke, seperti itu. Silahkan kalau ada pertanyaan ya, sambil saya absen dulu teman-teman. Silahkan boleh di-unmute. Atau teman-teman di chat, Sir karena sibuk nempokin nyamuk. Alhasil salah 3 dari... Loh itu keren Mr. Robin ya. 3 dari 20 itu keren banget Mr. 9 dari... It's okay Mr. Jadi it's alright guys. Step by step ya, nggak ada yang instan. Saya yakin pasti teman-teman nanti terbiasa. 9 itu udah bagus kok teman-teman. Tinggal latih terus gitu. Dan nanti teman-teman akan tahu kesulitan teman-teman di mana. Nah, tapi sekali lagi ya, nggak enaknya TOEFL itu yang bikin kan ITS ya teman-teman. ITS itu pelit sekali. Jadi mereka itu tidak membuat soal lagi teman-teman untuk latihan. Jadi mereka cuma bikin buku itu 1 atau 2 atau 3 saya lupa teman-teman. Jadi mereka bikin buku soal latihan itu. Kalau nggak salah ada 3 buku. Satu buku itu isinya kalau nggak salah ada 2 teman-teman. Jadi 6 total 6 paket soal. Nah sekarang udah nggak bikin lagi. Jadi untuk mencari sumber ini yang lumayan agak sulit seperti itu. Gitu ya. Saya lebih cocok sambil baca soal ternyata. Nah itu juga bisa. Jadi gini teman-teman, di listening itu alur itu ngikutin. Jadi soal itu ngikutin alur ceritanya. Jadi nomor 31 misalnya, itu pasti yang atas-atas dulu. 32 bawahnya, 33 bawahnya lagi, 34 paling bawah seperti itu. Jadi juga bisa menggunakan sambil membaca ya, tapi sekali lagi tidak semua orang sama. Oke, ada yang kesulitan memecah konsentrasi sambil mendengarkan sambil baca, itu juga ada yang kesulitan. Jadi memang perlu diasah. Seperti itu. Salah 7. It's okay, teman-teman ya. Jadi kalau bisa teman-teman jangan lihat salahnya, lihat benernya. Berarti benar berapa tadi soalnya 20 ya, berarti benar 13. Nah, masih lebih dari 50% itu udah lumayan, Mas. Ada yang sama? Pasti ada. Kalau saya juga pakai cara itu misalnya karena biar cepet nanti jawabnya. Gitu ya. Kalau saya ketika tes saya sambil mendengarkan sambil baca soal, teman-teman. Jadi nanti ketika soalnya keluar satu-satu, itu bisa langsung diklik jawabannya,
tombol next nyala langsung di next seperti itu. Biar cepet pausnya gitu. Karena kalau kelamaan itu ngantuk teman-teman. Gitu ya. Tapi lupakan takutnya nanti jadi sugesti ya. Tes TOEFL-nya nanti biasanya pagi atau malam, Mister? Kalau dari lembaga, itu kan sifatnya prediksi ya, teman-teman. Yang dari lembaga ini nanti atau simulasi itu nanti bisa teman-teman kerjakan kapanpun di waktu waktu luangnya teman-teman. Tapi gini, ada durasi waktu mengerjakannya. Kalau nggak salah 1 minggu, teman-teman. Nah, kalau sudah 1 minggu teman-teman belum ngambil tes sama sekali, itu biasanya sama admin udah nggak bisa tes lagi biasanya ya. Karena tes ini kewenangan lembaga ya teman-teman. Jadi saya nggak bisa ngotak-ngatik, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah lepas program, langsung ke tes ya maksud saya, itu nanti sudah hubungannya dengan lembaga, sudah hubungannya dengan admin. Sertifikat juga seperti itu, hubungannya dengan admin seperti itu. Jadi saran saya nanti ketika tesnya dibuka, teman-teman bisa langsung tes langsung aja, gitu ya. Sekali dulu misalkan. Nanti kalau ada waktu luang lagi, cobain lagi. Kan ada beberapa kali nyoba ya teman-teman, atau beberapa kali ngambil tes. Nanti dipilihkan yang paling bagus skornya. Kalau saya sekilas lihat vocab-vocab dari soal saat audio, nah itu juga bisa, Mister. Tapi itu tiap orang beda-beda ya. Nggak bisa dipukul rata. Nanti misalkan ada yang itu, nanti yang lain juga itu nggak bisa, teman-teman. Oke, Mister. Terima kasih. Semangat ya, teman-teman. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Atau nanti ketika teman-teman mereview kembali dan menemukan kesulitan, boleh japri ya, teman-teman. Terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. And I'll see you next time. Telah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good night, everyone.